Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas terkait varian baru dari corona dan juga kaitannya dengan Ramadan dan perayaan Idul Fitri yang akan kita rayakan di di minggu depan. Dan di segmen ini saya berbincang dengan epidemiolog dari UNR Surabaya, ada Pak Windu Purnomo. Assalamualaikum Pak Windu. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Salam sehat Mas. Sehat alhamdulillah ya Pak ya. Sehat Mas. Ibadah lancar ya Pak ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Pak, kalau bicara kita di Indonesia Bicara kali ini terkait varian baru. Kita tahu ada B117, B1617 dan juga yang dari Afrika Selatan dan Brazil. Beberapa sudah masuk di tanah air walaupun jumlahnya ya bisa dikatakan tidak banyak, hanya di beberapa provinsi. Tapi bagaimana Anda sebagai epidemiolog menyikapi bahwa ancaman varian baru ini di tanah air, Pak? Ya, memang kelihatannya tidak banyak ya, karena yang ditemukan kan memang kecil. Misalnya contoh B117 sudah menyebar dimanapun ya. B117 ini sudah ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kemudian sudah banyak lah di Jawa Barat, Jatim aja ada, Bali. Ya, sekitar 12-13 kasus ya. Tetapi kan kita tahu bahwa di antara mereka sudah mendapatkan itu melalui transmisi lokal ya. Jadi artinya sebetulnya sudah ada sebaran, cuma kita belum mampu untuk memetakan sebarannya secara persis ya, karena genomic surveillance kita tidak ya belum bagus ya, karena memang bisa dimaklumi karena melakukan genomic surveillance ya dengan menggunakan genomic sequencing itu tidak murah ya, tidak murah. Jadi satu sequencing aja bisa biayanya ya 3-4 juta lah gitu. Jadi mahal banget. Ya, jadi artinya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya itu sudah menyebar ya, bahkan yang dari India aja sudah ada di India yang 1617 India sudah masuk juga ya, yang B1617 itu. Nah ya, jadi artinya kita ini sudah dalam situasi yang betul-betul harus betul-betul diwaspadai situasi ini ya. Kalau tidak ya kita bisa mengalami hal yang buruk gitu. Mas Yuno. Baik Pak, jadi kalau bicara dari angka tadi bahwa memang kelihatannya memang beberapa kasus, tapi karena memetakannya tadi tidak maksimal, bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya angka-angka tadi hanyalah di atas kertas ya Pak ya, bahwa penyebarannya mungkin lebih masif dari jumlah yang kita dapat, seperti itu. Ya, jadi apa yang kita temukan itu sesungguhnya kan hanya puncak-puncak kecil dari gunung es. Ya, jadi artinya di bawah permukaan. Jadi gunung es itu kan puncaknya itu yang tampak di bawah permukaan laut, ya di atas permukaan laut ya. Baik. Yang di bawah itu bisa sangat besar. Yang kita belum mampu untuk mengestimasi berapa besar jumlahnya. Tetapi itu petanda ya bahwa apa yang kita temukan di banyak daerah menunjukkan bahwa sudah ada sebaran kasus-kasus dengan varian baru dan mutan-mutan baru. Ya, malah kemarin Jawa Timur pun ya, selain ada B117 juga ada yang ditemukan di Mojokerto itu. Saya nggak tahu persis itu variannya apa, mutannya apa, tapi disampaikan oleh Kepala Dinas ya Kesehatan Provinsi, ditemukan yang varian yang didapatkan dari orang yang baru pulang dari Kongo ya, Kongo Afrika ya, di Afrika. Iya, satu kasus di Mojokerto. Nah, tapi saya tidak tahu persis karena belum disebutkan nama variannya ya, apakah B117 atau yang B1351 yang berasal dari Afrika Selatan kah? Saya nggak tahu itu. Nah, gitu. Jadi artinya ini kondisi kita sudah harus sungguh diwaspadai. Baik, Pak Windu, kalau bicara terkait strain baru ini dan juga vaksinasi, walaupun kita tahu bahwa strain ini memang lebih menular seperti itu dan dapat menurunkan efikasi dari vaksin itu sendiri, bukan berarti kita mengabaikan proses vaksinasi ya Pak ya. Jadi vaksinasi terus berlangsung walaupun tadi ada strain-strain baru, karena efektivitasnya mungkin bisa menurun, tapi paling tidak ada perlawanan, seperti itu Pak. Iya, betul. Jadi artinya jangan kemudian kita karena merasa bahwa wah ini
varian baru ini kan ada yang yang antibody escape ya. Jadi artinya dia bisa menghindari antibody yang terbentuk di tubuh ya karena terbentuk oleh vaksinasi atau yang lain ya, sehingga kita khawatir nanti jangan-jangan vaksin ini yang kita gunakan di Indonesia menjadi tidak ada artinya. Tidak, tetap bahwa kita harus melawan dengan vaksin ya sejauh kita punya ya. Jadi artinya tetap jangan diturunkan vaksinasi yang sudah berjalan ini ya, dan memang kita akhir-akhir ini agak melambat ya karena ada vaksin yang produsennya sendiri kan mengembargo ya, jadi karena mereka lebih butuh. Tapi tetap kita harus jalan terus ya. Tapi nanti kalau misalnya ya ditemukan bukti bahwa memang ini betul-betul, karena ini kan juga buktinya belum terlalu kuat juga ya. Apakah vaksin yang beredar di Indonesia memang tidak mampu melawan virus varian baru ini. Tapi kalau nanti ada bukti bahwa memang ini bisa menghindari, artinya efikasi vaksin memang jadi lebih rendah karena varian baru ini, ya tentu nanti kita carikan jalan lagi mencari vaksin baru yang lebih itu. Tidak apa-apa, itu nanti kemudian, jangan itu tidak usah dipikirkan sekarang. Baik, dengan kata lain Pak Windu bahwa banyak kan masyarakat yang akhirnya punya opini ketika percuma sudah divaksin tapi masih kena virus corona. Ini yang harus kita lawan, bahwa untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah memang vaksinasi dan jangan menolak ketika kita punya akses untuk dapat vaksin ya Pak ya? Betul, jadi terus kita harus mau divaksinasi sebanyak mungkin, semasif mungkin sampai mencapai target yang 70% itu. Tetap jangan mundur karena ada varian-varian baru ya. Dan yang penting sebetulnya bagi masyarakat adalah selain vaksinasi ya, vaksinasi ini kan kita masih kecil juga ya coverage-nya, maka kita tetap 100% protokol kesehatan. Itu jawaban kenapa? Apapun varian barunya, apapun mutan-mutannya, tetap cara penularannya tidak berbeda, yaitu melalui droplet dan sebagian melalui udara ya, di tempat-tempat tertutup terutama. Maka kita tetap 3M itu harus dilakukan dan juga jangan melakukan mobilitas yang tidak perlu. Oke, nih yang nonton kalau masih bandel ya Pak, nggak pakai masker, baik itu di kantor atau di tempat-tempat keramaian, coba pikir 2 kali ya Pak. Karena apapun strainnya tadi yang Pak Windu bilang bahwa prokes nomor 1, karena penularannya akan tetap sama seperti itu polanya. Sama. Baik, Pak Windu, kalau kita bicara kerumunan ya, ini juga kita amati bersama bagaimana beberapa hari terakhir jelang Idul Fitri kerumunan luar biasa di Jakarta, di Tanah Abang, dan beberapa tempat perbelanjaan lainnya. Yang kita khawatirkan bagaimana tadi penularan terkait ini. Kita belajar dari India, bagaimana mereka merayakan hari-hari besar, ada pilkada juga di sana dan akhirnya kolaps untuk saat ini. Pak Windu sendiri sebagai epidemiolog, adakah kekhawatiran ketika melihat kondisi sekarang ya, atau punya perkiraan bahwa 1-2 minggu ke depan kenaikan akan terjadi di tanah air? Ya jelas tentu kami ya, saya dan para ahli kesehatan masyarakat yang lain, para epidemiolog tentu sangat khawatir ya melihat tayangan-tayangan di TV yang menunjukkan bahwa ada kerumunan yang sebegitu masif yang butuh rapat ya karena mereka mau mudik atau datang dari luar, datang di melalui berbagai macam pintu ya, dan di pusat-pusat perbelanjaan. Tentu kita khawatir ya. Dan ini akan diperkirakan ya, diprediksi akan menghasilkan kenaikan kasus ya kurang lebih 10 sampai 14 hari kemudian ya. Tetapi tentu ini bisa dideteksi hanya dengan testing dan tracing yang kuat. Kalau misalnya kita tidak melakukan testing ya, testing kita rendah, ya tidak kelihatan kasus itu. Ya, tetap di bawah permukaan. Jadi kita tidak pernah tahu, karena sekali lagi yang bisa artinya COVID-19 itu hanya bisa dideteksi satu-satunya jalan melalui testing. Tidak bisa kita lihat dengan mata kepala begini ya. Artinya kalau kita tidak melakukan testing ya, karena kan terus terang saja ya, testing PCR kita ya pada akhir-akhir ini melemah ya. Baik. Ya memang kelihatannya banyak itu kan ditambahi dengan antigen test ya, yang sebetulnya itu bukan alat diagnostik pasti ya, itu lebih ke screening ya.
Tapi kalau kita mau murni lihat PCR test kita menurun ya. Jadi per minggu sudah tidak lagi bisa mencapai batas minimum WHO. Okay. Nah ini kalau terus begini kita juga nggak akan bisa lihat lonjakannya seperti apa, nggak bisa kita lihat nanti karena testing kita melemah. Baik. Jadi saya kira kita harus ya melakukan testing dan tracing yang robust, yang kuat. Ya, supaya kita bisa tahu persis siapa yang terkena dan segera kita bisa mengisolasi. Baik, Pak Windu, terima kasih atas waktunya dan juga. Sama-sama Mas Juno. Nanti kita, ternyata masih dilanjut di segmen selanjutnya Pak. Kita jeda dulu ya Pak Windu ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.